Saat ini, startup tuh udah banyak banget berkembang di Indonesia. Sebut aja yang paling dikenal, ada Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, Kopi Kenangan, dan masih banyak lagi. Faktanya, ekosistem startup tuh udah muncul di Indonesia dari tahun 2000-an dan trennya terus meningkat sampai sekarang. Oh iya, tahu nggak? Saat ini Indonesia menempati urutan kelima loh sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia. Nah, pertanyaannya, kenapa ya anak muda sekarang cenderung memilih bekerja di startup dan bahkan membangun startup mereka sendiri? Gak cuma jumlahnya yang melimpah, banyak startup Indonesia yang berhasil menggait investor multinasional dan berkembang. Seenggaknya, saat ini ada satu startup Dekakorn dengan valuasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Berbicara tentang kesuksesan pemuda dan startup, Indonesia punya Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek pada usia 26 tahun. Terus ada William Tanuwijaya yang bangun Tokopedia pas usia 28 tahun. Bahkan spirit seorang perempuan seperti R.A. Kartini sebagai penggerak juga hadir di dunia teknologi. Ada Tessa Wijaya, perempuan yang berhasil mendirikan startup Sendit di usia 34 tahun. Nah, menurut riset, dari 56.000 pemuda di ASEAN, setidaknya 31,4% pemudanya menjadi entrepreneur dan bekerja untuk startup. Angka ini ternyata sejalan loh dengan hasil survei di Indonesia, di mana 34,1% pemuda bekerja sebagai entrepreneur. Fenomena ini udah menginspirasi banyak banget anak muda buat bangun startup mereka sendiri atau jadi bagian dari ekosistem startup. Berdasarkan literatur, ada 3 alasan yang mempengaruhi keputusan anak muda untuk berbisnis atau membangun startup. Alasan pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Gak cuma materi, tapi nilai dan budaya kerja juga dianggap menjadi keuntungan bagi mereka. Sebanyak 42% responden dari Workspace Satisfaction Survey bilang bahwa budaya kerja startup tuh mendorong karyawannya buat terus upskill. Komunikasi antar karyawan yang fleksibel dan agile membuat mereka bisa aktualisasi diri lewat kemampuan mereka. Kedua, stereotip bekerja di startup itu keren, gaji kompetitif, dan impian bagi sejuta umat. Banyak di media sosial, konten-konten karyawan startup yang pamer fasilitas keren yang bikin orang-orang tertarik gabung di startup mereka. Fleksibilitas lingkungan kerja juga jadi salah satu pertimbangan buat Gen Z dan Gen Y dalam memilih pekerjaan. Nah, makanya gak heran nih usia karyawan startup di Indonesia didominasi sama generasi mereka. Kebijakan-kebijakan yang female friendly pun bikin betah. Contohnya, kebijakan cuti melahirkan berbayar selama 3 bulan, cuti keguguran, hingga cuti setelah melahirkan yang diadopsi oleh salah satu startup Dekakorn di Indonesia. Next, alasan ketiga adalah motif sosial. Menurut survei, idealisme dan tekad yang kuat bikin generasi muda memanfaatkan teknologi buat memberikan social impact bagi masyarakat. Kita tahu, beberapa perusahaan teknologi karya anak bangsa bahkan telah mengubah cara hidup masyarakat ke arah yang lebih positif. Nah, dengan berbagai capaian yang berhasil diraih oleh anak muda dan startup, kita perlu berbangga dan mendukung ekosistem ini untuk terus berkembang ke depannya. Sebenarnya karya anak bangsa nggak melulu tentang startup. Banyak banget karya luar biasa lainnya yang bisa diciptakan oleh generasi muda di Indonesia. Namun, membangun startup bisa menjadi salah satu cara buat membangkitkan nasionalisme untuk memberikan dampak bagi Indonesia. Gimana nih, kamu juga tertarik buat bikin startup kamu sendiri?